Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran kita kitab I'anatul Talibin. Semoga apa yang kita pelajari itu diberikan keberkahan dan kemanfaatan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa mengamalkan isi-isi yang ada dalam kitab I'anatul Talibin. Semoga kita semua yang paling terpenting itu diberikan keistiqomahan oleh Allah. Kalau tanpa keistiqomahan dan kekuatan dalam menuntut ilmu, kita akan nggak bakalan bisa terus berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Karena Allah memberikan kita kekuatan, istiqomahan dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin Allah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma maka di saat kanat ada fiha itu tetap padanya ba al kasrotu oleh kasroh. Jadi ketika kan kemarin kita udah membahas ya titiknya ba, sekarang kita akan membahas kasroh yang ada pada lafadz ba. Itu ada rahasia dan maknanya tersendiri. Kenapa Allah memberikan makna kasroh, memberikan baris harokat kasroh itu? Ada maknanya. Wal inkisaru dan pecah. Maksudnya ba-nya itu kan dari bulat ya, pecah tuh atasnya tuh. Maksudnya jadi bentuklah gitu ba. Nah, fi surati wal ma'na dalam bentuk dan rupanya. Dalam rupa, bentuk, wal ma'na dan maknanya. Wujidat maka ditemui syaraful ainadiyati oleh kemuliaan kedekatan minallahi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama sebagaimana qala berfirman Allah fi hadisil qudsi ana indal munkasirati qulubuhum. Bermula aku itu bersama orang-orang yang hancur hatinya. Gitu. Bermula aku itu di sisi yang pecah, yang hancur qulubuhum oleh hati-hatinya mereka. Bi khilafil alifi, berbeda dengan alif. Kenapa? Fa inna fiha, maka sesungguhnya tetap padanya alif tarafu'an, ya bermakna tinggi, wa takabburon dan takabur, wa tatawulan dan panjang atau tinggi. Ya, jadi kenapa sih dalam bismillah nggak pakai alif, bismillah gitu? Satu ya karena hamzah wasol, yang mana hamzah wasol itu berada di pertengahan kalimat, maka hamzahnya harus dibuang, nggak dianggap ada gitu. Nah, dan juga karena alif itu bimaknanya tarfu'an ya. Terus juga maknanya itu takabur, yang mana Allah maha tinggi, Allah maha sombong, Allah maha tinggi. Falizalika maka dengan demikian itu uskitot digugurkan ya alif. Oleh karena itu digugurkan. Karena kenapa? Ba itu bimaknanya ilsok, yang melekatkan si hamba di sisi Tuhannya. Nah, yang telah kita bahas tuh kemarin, wa khussati tasmiyatu, dan dikhususkanlah oleh penyebutan bil lafzil jalalati dengan lafaz Allah, wa lafdzir rahmani dan lafaz rahman, wa lafdzir rahimi dan lafaz rahim. Jadi kenapa sih kalau Allah itu di alif itu dikhususkan bagi lafaz Allah, Allahu Rahmanur Rahimul Malikul Qudusul Jabbar, Al-Jabbar, yang menunjukkan Allah itu maha tinggi, maha luhur, ya. Zatnya itu maha mulia. Maka sepantasnya lah ditempelin pada lafaz jalalah, Allahu Allah gitu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi maksudnya nggak bisa ditempelin pada lafaz Rahman, udah nggak bisa ditempelin pada lafaz Bismillah. Ya, alif itu khusus untuk lafaz Allah, Rahman, Rahim dan nama-nama Allah yang lain.
Seperti itu. Nah, liya'lama agar supaya mengetahui, liya'lama agar supaya mengetahui al-arif oleh orang yang arif, annal mustahiq bahwa sesungguhnya yang berhak, li'anna yusta'ana sesungguhnya yang dimintai pertolongan bihi dengannya itu mustahik, fi jami'il umuri pada seluruh urusan, huwa bermula ia mustahik al ma'budu itu yang diibadahi, al haqiqiyu yang bangsa hakiki. Kenapa lafaz Allah itu dipakein alif? Agar supaya orang-orang arif billah itu mengetahui bahwa sesungguhnya yang berhak dimintai pertolongan pada segala urusan itu Allah yang disembah secara nyata gitu. Alladzi yang wa bermula ia alladzi Allah maulan ni'ami itu yang mengurus nikmat-nikmat kuliha seluruhnya, ajiliha seluruh nikmat, kuliha seluruh nikmat, ajiliha tegasnya di dunianya nikmat, wa ajiliha dan akhiratnya nikmat, jaliliha agungnya nikmat, wa haqiriha dan hinanya nikmat. Fayatawajjahu maka menghadap al-arifu oleh orang yang arif, bijumlatihi dengan jumlahnya arif, herson karena senserem, maksudnya itu semangat, wa mahabbatan dan cinta, ila jinabil qudsi kepada jinabil qudsi, ya, kedekatan pada sisi Allah, wa yatamassaku dan berpegang teguh ia arif, bihabdit taufiqi dengan tali taufik, wa yashtaghilu dan menyibukkan sirruhu oleh hatinya si arif, bizikrihi dengan menyebutkannya Allah, berzikir kepada Allah, wa istimdadihi dan meminta pertolongannya bihi kepada Allah, an ghairihi bukan kepada selain Allah gitu ya. Jadi kenapa lafaz Allah itu dipakein alif tapi bismillah enggak? Karena agar supaya diketahui yang bisa dimintai pertolongan itu Allah yang maha tinggi ya. Yang bisa dimintai pertolongan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maulan ni'ami, mengurus nikmat seluruhnya baik di dunia maupun di akhirat ya. Maka menghadaplah oleh orang-orang yang arif dengan jumlahnya orang yang arif karena hirson ya, semangat dan cinta kepada kedekatan di sisi Allah yang maha kudus, dan berpegang teguhlah ia si arif dengan tali pertolongan, dan menyibukkanlah hatinya si arif dengan berzikir kepada Allah dan meminta pertolongan kepada selain Allah gitu. Dan meminta pertolongan bihi kepada Allah, an ghairihi bukan kepada selain Allah gitu maksudnya. Wal kalamu dan bermula pembahasan alal basmalah atas basmalah minal asrori wal ajaibi dari rahasia-rahasia dan keajaiban-keajaiban, wal lataifi dan kelembutan-kelembutan ya. La yadkhulu tidak bisa masuk tahta hasrin pada ini ringkasan. Jadi seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah, bahwa sesungguhnya telah banyak ya ulama-ulama yang mengarang tentang pembahasan khusus basmalah, tapi belum sampai kepada sepersepuluhnya ya. Maka oleh karena itulah ya, maka di sini nggak bakalan bisa masuk seluruh asrar ajaib daripada basmalah ya, nggak bakalan bisa masuk. Nah, wa fi hadzal qadri dan pada ini kadar, kifayatun cukup, dan itu tetap pada ini kadar kifayatun bermula cukup, wabillahi taufik, wabillahi dan itu tetap kepada Allah atau taufiq bermula taufik pertolongan seperti itu. Jadi kadar ini pun sudah cukup untuk membahas masalah basmalah itu. Qauluhu alhamdulillah, bermula ucapan musonib lafaz alham
alhamdulillah. Ya. Atsarahu mengutamakan musonib hu akannya hamdalah ala syukri atas syukur. Iktidaan karena mengikuti bil kitabil aziz dengan kitab al-aziz Al-Quran. Ya, jadi alhamdulillah diketebankan ya, diutamakan daripada syukur karena mengikuti daripada Al-Quran. Jadi setelah basmalah, alhamdulillah dalam surat Al-Fatihah tuh. Walikauli dan karena sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yashkurullah tidaklah bersyukur kepada Allah man orang oleh orang lam yahmad yang tidak memuji siman hu akannya Allah. Walhamdu dan bermula alhamdu maknanya alhamdu al-lughawiyu yang bahasa as-sana'u itu pujian bil jamili dengan keindahan li ajli jamili ikhtiyari karena arah-arah keindahan pilihan. Nah, jadi maksud li ajli jamili ikhtiyari yaitu baru bisa disebut hamdun bila mana pujiannya itu bisa memilih. Contoh seperti si Zaid dermawan soleh. Itu kan misalkan si Zaid menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid musola. Kita sebut Zaid dermawan. Yang itu adalah ajli jamili ikhtiyari. Tapi kalau misalkan kita sebut si Zaid tampan, si Zaid putih, ya itu mah emang udah bawaan maksudnya. Kalau itu namanya madhun. Seperti itu. Sawaun sama saja kan ada fi muqabalatin ni'matin. Sawaun ya sama saja. Fi muqabalatin ni'matin pada balasan atas nikmat amla atau tidak. Wa ma'nahu dan bermula maknanya alhamdu al-urfiyyo yang bangsa uruf yang maksudnya itu bangsa istilah ya. Fi'lun itu suatu kebiasaan pekerjaan yumbi'u yang menunjukkan anta'azimil mun'imi dari pengagungan terhadap zat yang memberi nikmat. Ya, min haitsu dari sekira annahu bahwa sesungguhnya mun'imun itu memberikan nikmat alal hamidi atas orang yang memuji au ghairihi atau kepada orang lain. Gitu, selainnya yang memuji seperti itu. Jadi alhamdulillah secara makna istilah suatu perbuatan yang menunjukkan pengagungan terhadap zat yang memberikan nikmat ya, menunjukkan pengagungan terhadap zat yang memberi nikmat baik karena dia memberi kepada orang yang memuji ataupun kepada orang lain. Wa syukru dan bermula syukur logatan secara logah. Wa bermulai syukur. Alhamdu itu pujian al-urfiyyu yang bangsa uruf istilah. Jadi syukur secara logo itu seperti alhamdu secara istilah yaitu fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu annahu mun'imun 'alal hamidi aw ghairi. Itu secara kalau syukur itu secara bahasa. Tapi syukur secara uruf wa urfan dan secara uruf apa? Yaitu sorful abdi yaitu memanfaatkan menggunakan si hamba jami'ama akan seluruh perkara an'ama yang telah Allah berikan yang telah memberikan nikmat Allahu oleh Allah bi dengan itu siman ya. Bi dengan itu ma alaihi atas siman pada si hamba fima pada perkara khuliqa diciptakan iya liajlihi karena arah-arah tempat. Jadi syukur secara istilah yaitu sorful abdi menggunakannya si hamba jami'ama akan segala apa-apa an'ama yang telah memberikan nikmat Allah oleh Allah bi dengan itu ma'alai atas si hamba fima pada apa-apa khuliqa diciptakan ya si hamba diajlihi karena arah-arah itu tempat. Maksudnya
memanfaatkan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba dalam hal-hal memang ia diciptakan untuk itu, yakni dalam apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, di sini ayat tegasna an bahwasana yasrifa menggunakan si hamba jami al-a'dha'i akan seluruh anggota badannya wal ma'ani dan makna-makna allati yang ada ia makna an'ama telah memberikan nikmat Allahu oleh Allah alaihi kepada si hamba biha dengan anggota badan fit ta'ati dalam melaksanakan qata'atan. Itu yang disebut syukur. Ya, Allah telah memberikan nikmat kepada hamba dan hamba itu menggunakan memanfaatkan nikmat itu untuk bersyukur, yaitu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah allati yang tuliba dipinta. Ya. Allati yang tuliba dipinta isti'malaha akan penggunaannya itu taat fiha. Nah, istimalaha akan penggunaannya itu taat tuliba yang dipinta isti'malaha akan penggunaannya nikmat fiha padanya itu taat. Fa'in maka jikalau isti'mal menggunakan si hamba akannya nikmat fi awqatin mukhtalifatin pada waktu yang berbeda sumia maka dinamai ya isti'mal syakiron, itu orang yang bersyukur syakir. Fi waktin wahidin dan dalam waktu yang satu sumia dinamai ya siman syakuron, itu orang yang bersyukur syakur. Wahwa qalilun bermula syakur, qalilun itu sedikit. Jadi jika si hamba menggunakannya syukur di berbagai waktu maka ia disebut syakir. Tapi bila mana ia menggunakannya dalam satu waktu sekaligus maka ia disebut syakur. Wahwa bermula orang yang syakur, qalilun itu sedikit. Liqaulihi ta'ala karena firman Allah Subhanahu ta'ala. Bagaimana firman Allah Subhanahu ta'ala? Wa qalilum min ibadiyasy syakuru. Ya. Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Contohnya bagaimana? Wasawara dan memberikan gambaran zalika akan demikian itu syakur al-alamatu oleh al-alamah Shibra Malsiyu oleh Syekh Shibra Malsiyu. Ya. Biman dengan orang hamala yang membawa siman janazatan akan janazah mutafakkiron halnya keadaan siman itu bertafakur fi masnu'atillah dalam ciptaan Allah, ya, memikirkan ciptaan Allah. Naziran halnya melihat lima bagi perkara baina yadaihi yang ada di sisinya siman li Allah agar supaya tidak yazilla tergelincir bil maiti dengan mayit masyian berjalan birijlaihi dengan kedua kakinya ilal qabri ke kuburan. Jadi si orang itu ya satu dia itu ketika membawa jenazah itu dia merenung tentang kematian dan juga sambil bertafakur pada ciptaan-ciptaan Allah. Di jalan dia ngeliatin rumput, ngeliatin tanah, ngeliatin gunung. Dalam hati berkata, Masya Allah, indah sekali ciptaan kau ya Allah, gitu. Dan dia juga sambil memperhatikan jalan, supaya apa? Supaya dia nggak tergelincir gitu bersama si mayit. Dan dia juga syagilan, sibuk lisanuhu oleh lisannya, bizikri dengan berzikir. Wa uzunaihi dan kedua telinganya bistima'ima dengan mendengarkan perkara fihi yang tetap padanya mak sawabun oleh ganjaran. Ya, telinganya dipakai untuk mendengar sesuatu yang mendapatkan pahala. Seperti apa? Kal amri bil ma'rufi, seperti amar ma'ruf, memerintah terhadap kebaikan, wa nahyi anil munkar, dan melarang dari kemunkaran. Nah, itu disebut orang yang syakur, ya.
dia bertafakur, dia sambil berzikir, dia sambil mengingat kematian, dan telinganya dipakai untuk mendengar hal-hal yang baik. Maka itulah yang disebut syakur. Cuman lo qalilun, kata Allah, qalilun min ibadiyah syakur, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur, kebanyakan yang syakir. Ya, ketika diberikan nikmat, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas nikmat kau. Habis itu udah, ya kan? Nanti kalau dapat nikmat lagi baru mengucapkan alhamdulillah. Baru dapat duit ucapkan alhamdulillah. Baru dapat misalkan dibagi makanan sama tetangga, alhamdulillah. Dapat berkat, alhamdulillah. Itu dalam satu waktu yang berbeda, sumia syakiron, maka itu dinamai orang yang bersyukur. Tapi beda lagi kalau orang yang syakur, yaitu menggunakan seluruhnya itu dalam satu waktu, seperti yang digambarkan oleh Syekh Al-Alamah Syibra Malasiu. Ya. Waqsamul hamdi, dan bermula pembagian pujian, arba'atun, itu ada 4. Ya, pembagian pujian itu ada 4. Hamdani kodimani, bermula 2 pujian yang terdahulu keduanya. Ya, wahuma, bermula ia hamdani kodimani, hamdullahi, memujinya Allah, nafsahu, akan dirinya. Nahu itu seperti contoh, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Ya, segala puji bagi Allah, zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu pujian Allah kepada zatnya. Nah. Wahamduhu, dan bermula memujinya, hu, akan Allah, ba'du ibadihi, akan sebagian hambanya. Jadi yang kedua itu Allah memuji kepada hambanya, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala fi Ayyub, kepada Nabi Ayyub. Bagaimana? Ya, ni'mal 'abdu innahu awwabun. Sebaik-baiknya hamba, sesungguhnya dia adalah orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu memuji Allah kepada hamba. Atau innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, gitu. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh contohnya. Terus hamdani wa hamdani hadisani, bermula 2 pujian, hadisani yang baru keduanya, wahuma, bermula ia hamdani hadisani. Apa itu? Hamduna, bermula memujinya kami, lahu, kepada Allah Ta'ala, wa hamdu ba'dina, dan memujinya sebagian kami, li ba'din, kepada sebagiannya lagi. Ya, jadi makhluk memuji Allah dan makhluk memuji makhluk. Ya, jadi seperti itu. Memuji Allah kayak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Terus lagi makhluk memuji makhluk. Si Jahit dermawan banget, Jahit tampan. Nah, itu memujinya makhluk kepada Allah, memuji makhluk kepada makhluk. Seperti itu. Maka dianjurkan bila mana kita mendapatkan pujian, kita kembalikan lagi pujian itu kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena segala puji itu milik Allah, supaya kita enggak termasuk orang yang takabur dipuji. Seperti itu. Maka para ulama tuh hebat ya. Yang seharusnya keterangan ini ya, nanti kalau misalkan kita udah pesantren lama ya kan, udah mondok lama, baru dapat keterangan ini. Tapi sama ulama dibikin mudah. Maksudnya anak kecil pun bisa mendapatkan keterangan ini. Ya, seperti apa yang diajarkan guru saya itu? Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Puji Allah kepada zatnya,
Puji Allah pada makhluknya, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk kepada makhluk. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Puji Allah kepada zatnya, puji Allah pada makhluknya, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk kepada makhluk. Nah, seperti itu ya. Kadang saya mengajarkan itu kepada anak murid saya di pengajian. Karena supaya apa? Agar mengetahui puji-pujian dengan memakai ragam. Seperti itu. Nah, sekarang lanjut. Wayan qasimu, dan terbagi alhamdu oleh pujian ila wajibin, kepada sesuatu yang wajib. Kalhamdi fi sholati, seperti memujinya Allah dalam sholat. Apa? Contoh surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Memuji yang wajib dalam sholat seperti membaca surat Al-Fatihah. Wa fil khutbatil jum'ati, dan dalam khutbah Jumat. Ya. Oh. Dalam membaca khutbah Jumat. Wa ila mandubin, dan kepada pujian yang apa ini? Mandub sunnah. Dalam rukun khutbah kan wajib membaca pujian. Dan sekarang pujian yang sunnah apa? Lalu kalhamdi fil khutbati nikahi, seperti memuji dalam khutbah nikah. Wa fi ibtida'i du'ai, dan dalam permulaan doa itu disunahkan. Wa ba'dal akli wa syurbi, dan setelah makan dan minum itu disunahkan membaca alhamdulillah. Wa fi ibtida'i kutubil musannafati, dan dalam permulaan kitab yang disusun. Ya, dalam permulaan kitab yang disusun. Misalkan kita membuat buku, membuat kitab, itu disunahkan setelah basmalah ditaruh alhamdulillah. Fi ibtida'id darsil mudarrisina, dan dalam permulaan belajarnya seorang guru atau mengajarnya guru kepada murid, mengucapkan alhamdulillah sebagai muqaddimah, itu disunahkan. Wa qira'atut talibina baina yadayil muallimina, dan membacanya para pelajar sorogan di hadapan muallim, itu disunahkan membaca alhamdulillah. Wa ila makruhin, dan kepujian yang makruh kalhamdi, seperti pujian fil amkanil mustaqzaroti, seperti tempat-tempat yang dibilang hina lah, mustaqzaroti. Kal majzaroti, seperti tempat potong, tempat persembelihan yang kotor tuh. Wal mazbalati, dan tempat berak, kamar mandi, itu di makruh ya menyebutkan alhamdulillah. Wa mahallil qada'il hajati, dan tempat qada'il hajat, buang hajat. Wa ila harami, dan pujian yang haram kalhamdi indal farrahi bil wuqu'i fi ma'asiyati, ya seperti bentar dulu lagi beres. Seperti pujian ketika senang melaksanakan kemaksiatan, itu pujian yang diharamkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila saya salah mengkoreksi aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.